Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan untuk belajar bersama-sama, walaupun melalui media online seperti ini. Saya harap kalian semua merasa bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Mungkin di kelas 10 lalu, kalian sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi. Itu semua ternyata masih berkaitan dengan pendapatan nasional. Lalu, sebenarnya pendapatan nasional itu seperti apa sih? Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rida Iklima atau biasa dipanggil Rida. Kalian bisa panggil saya Bu Rida. Saya dari Pendidikan Ekonomi 2017 Universitas Negeri Yogyakarta. Sekali lagi, saya harap kalian nanti akan belajar dengan antusias dan semangat ya. Yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat penghitungan pendapatan nasional. Dan yang ketiga adalah menganalisis komponen-komponen atau konsep-konsep dari penghitungan pendapatan nasional seperti GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, ada pabrik pakaian. Kemudian ada nelayan yang sedang mengumpulkan hasil tangkapannya. Kemudian ada petani yang sedang memanen padinya. Dan yang terakhir, adanya kegiatan penambangan. Sebenarnya, ada apa sih dengan gambar-gambar itu? Apakah ada hubungannya dengan pendapatan nasional? Ternyata jawabannya adalah iya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap orang akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan pendapatan. Seperti apa yang ada di gambar tersebut. Semuanya itu akan berpengaruh pada pendapatan nasional jika digabungkan secara nasional. Digabungkan secara nasional di sini berarti adalah menjumlahkan nilai dari masing-masing produksi di sektor ekonomi dengan satuan uang. Kenapa diukur dengan satuan uang? Karena setiap sektor kan berbeda-beda. Misalnya seperti beras, hitungannya adalah ton. Misalnya seperti ikan itu adalah kilo, dan lain sebagainya. Makanya untuk mempermudah penghitungan pendapatan nasional, suatu nilai produksi itu diukur dengan satuan uang. Lalu apa itu pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional itu dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun, diukur dengan satuan uang dan bersumber dari produk nasional. Kemudian pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh masyarakat dari penyerahan faktor-faktor produksi. Ini nanti ada hubungannya dengan metode pengukuran pendapatan nasional yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, apakah ada kegunaan atau manfaat dari penghitungan pendapatan nasional? Jadi, kegunaan atau manfaat penghitungan pendapatan nasional itu yang pertama adalah untuk mengetahui struktur atau susunan perekonomian suatu negara. Apakah bersifat agraris, industri, perdagangan, atau yang lainnya. Ini bisa dilihat dari sektor mana yang memberi kontribusi terbanyak. Misalnya saja dalam suatu negara mendapatkan pendapatan nasional yang tinggi dari sektor pertanian, maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki sifat agraris. Kemudian,
Yang kedua itu adalah untuk mengetahui perkembangan perekonomian. Karena pendapatan nasional dihitung dari tahun ke tahun, maka suatu negara itu dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dari kegiatan ekonominya. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian antar negara atau daerah. Lalu yang selanjutnya, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kemudian yang terakhir, pendapatan nasional itu dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Selanjutnya kita akan membahas komponen pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional sendiri terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu ada GDP atau Gross Domestic Product, atau juga dapat diartikan sebagai produk domestik bruto. GDP ini merupakan jumlah seluruh produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di dalam negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusan penghitungannya sendiri yaitu adalah total nilai produk warga negara di dalam negeri ditambah total nilai produk warga negara asing di dalam negeri. Komponen yang kedua adalah GNP atau Gross National Product, atau dapat diartikan produk nasional bruto. GNP ini merupakan jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk masyarakat negara itu yang ada di luar negeri, tetapi tidak termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri. Sama halnya dengan GDP, GNP juga biasanya dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusan penghitungannya sendiri adalah nilai GDP ditambah dengan total nilai produk warga negara di luar negeri, atau jika di Indonesia itu biasanya TKI atau TKW, kemudian dikurangkan dengan total nilai produk warga negara asing yang ada di dalam negeri. Komponen yang selanjutnya adalah NNP atau Net National Product, atau dapat diartikan produk nasional neto. NNP ini diperoleh dari GNP dikurangi dengan nilai penyusutan barang-barang modal. Perlu kita ketahui bahwa untuk menghasilkan produk diperlukan alat-alat atau barang modal, dan alat-alat ini akan mengalami penyusutan nilai setelah digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian komponen selanjutnya adalah NNI atau Net National Income, atau dapat diartikan pendapatan nasional neto. NNI ini didapatkan dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini misalnya adalah pajak penjualan atau PPN, pertambahan nilai juga. NNP yang dihasilkan oleh masyarakat ini itu tidak semuanya diterima oleh masyarakat, tetapi ada sebagian yang diserahkan pada pemerintah berupa pajak tidak langsung tersebut. Komponen selanjutnya adalah PI atau Personal Income atau pendapatan perseorangan. Seperti namanya, pendapatan ini adalah pendapatan yang diterima oleh perseorangan atau rumah tangga. PI ini didapat dengan rumusan NNI dijumlahkan dengan transfer payment dikurangi dengan jaminan sosial, laba ditahan, dan pajak perseroan. Komponen yang selanjutnya adalah DI atau Disposable Income. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang siap digunakan
pendapatan masyarakat. DI sendiri didapatkan dari nilai PI dikurangi dengan pajak langsung. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin kalian dapat mengajukan pertanyaan pada bagian materi yang tidak dipahami. Silahkan bertanya di WhatsApp group.